memiliki alat bukti yang sekakmat ya. Kita juga punya yang lebih sekakmat lagi, apa tuh? Itu tidak mungkin bisa ditipu. Di mana menariknya? Nah, seperti permintaan netizen, tidak akan saya ungkap semua ya. Tapi kami memiliki bukti itu. Siapa itu? Insinyur Joko Widodo itu. Tapi yang Jadi Jokowi itu bukan Joko Widodo. Jokowi yang disebut ini selama ini bukan Joko Widodo. buku wisuda 25 tahun Fakultas Kehutanan yang terbit tahun 1988. Jadi dari situlah semua berawal. Gambar-gambar Pak Jokowi yang beredar, yang memakai kacamata, bibirnya beda, matanya beda, gaya rambutnya beda, itu semua didapat dari buku itu. Tidak mungkin bisa ditipu. Di mana menariknya? Nah, seperti permintaan netizen, tidak akan saya ungkap semua ya. Tapi kami memiliki bukti itu. Siapa itu? Insinyur Joko Widodo itu. Tapi yang pasti bukan yang pernah menjabat presiden ke-7. Jadi presiden ke-7 itu? Iya, bukan Joko Widodo aslinya. Nah, kami nanti ingin membuktikan bahwasannya yang kami miliki ini orisinil. Jadi ini tak kasih tahu itu. Di Polda itu sudah kejebak dengan Mas Roy Suryo. Kenapa? Mengagetkan teknik. Kapan seseorang itu lulus, ya kapan seseorang itu menjadi sarjana muda dan sebagainya, itu semua ada di situ ya. Ini temanya ya, bukti sekakmat ya. Nanti kita terangkan siapa Joko Widodo itu. Apakah Joko Widodo yang ada di Aceh itu sama dengan Joko Widodo yang ada di Surakarta, dan yang bahwa pembuktian ijazah itu sangat mudah, nggak usah muter ke sana muter ke sini. Para mahasiswa peserta kuliah hukum terbuka Universitas Akal Waras, jangan lupa ya, besok tanggal Selasa 30 Desember 2025 datangilah Pengadilan Negeri Surakarta. Datangnya agak awal, bukan apa-apa, memiliki alat bukti yang sekakmat ya. Nah, ada dua yang sekakmat itu, selain ijazah dari teman-teman seangkatan Pak Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo, kita juga punya yang lebih sekakmat lagi, apa tuh? Buku wisuda 25 tahun Fakultas Kehutanan yang terbit tahun 1988. Jadi dari situlah semua berawal. Gambar-gambar Pak Jokowi yang beredar, yang memakai kacamata, bibirnya beda, matanya beda, gaya rambutnya beda, itu semua didapat dari buku reuni 25 tahun Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan buku itu tidak mungkin bisa ditipu karena buku itu terbit tahun 88 kok. Jadi lalu di mana menariknya? Nah, seperti permintaan netizen, tidak akan saya ungkap semua ya. Tapi kami memiliki bukti itu, dan kami nanti kami pertelakan ya, kami jelaskan siapa itu Insinyur Joko Widodo itu. Tapi yang pasti bukan yang pernah menjabat presiden ke-7. Nah, kami nanti ingin membuktikan bahwasannya yang kami miliki ini orisinil. Jadi ini tak kasih tahu itu. Di Polda itu sudah kejebak dengan Mas Roy Suryo. Kenapa aku bilang kejebak? Dia kejebak ketika ijazah yang pertama ditolongkan itu tidak ada watermark, terus dikasih watermark ya, terus dikasih tanda-tanda lain. Tetapi yang mengagetkan teknologi tahun itu ya, kok ada foto hitam putih tapi lebih terang begitu. Kapan seseorang itu lulus, ya kapan seseorang itu menjadi sarjana muda dan sebagainya, itu semua ada di situ ya. Lalu yang terpenting dari 13 alat bukti itu, selain dua hal tersebut tentang ijazah dan buku reuni 25 tahun Fakultas Kehutanan ini yang sangat tidak dimengerti begitu, bahwa Fakultas Kehutanan itu awalnya Fakultas Pertanian ya. Oleh karenanya sangat aneh kalau dia mengaku alumni Universitas Gadjah Mada jurusan kehutanan tapi tidak tahu asal usul perguruannya, tidak tahu pembimbing akademik. Pembimbing akademik kan satu, kecuali meninggal diganti ya. Kemudian tidak tahu dosen pembimbing skripsi dan sebagainya yang menguji skripsi. Pasti ingat tahun kapanpun, bahkan judulnya pun ingat. Ini temanya ya, bukti sekakmat ya. Jasa asli itu ya asli itu satu. Memang ada nanti kita terangkan siapa Joko Widodo itu. Apakah Joko Widodo yang ada di Aceh itu sama dengan Joko Widodo yang ada di Surakarta, dan yang diklaim SMA 6 itu SMA mana dan sebagainya, nanti kita lihat. Maka saya mengajak Anda semua untuk menghadiri persidangan hari Selasa tanggal 30 Desember 2025 di Pengadilan Negeri Surakarta, Jalan Selamat Riyadi. Aksesnya gampang itu. Jadi Jokowi itu bukan Joko Widodo. Jokowi yang disebut ini selama ini bukan Joko Widodo. Jadi presiden ke-7 itu? Iya, bukan Joko Widodo aslinya. Kan ada 4 pertanyaan di benak saya. 1, orangnya asli, ijazahnya asli. Orangnya asli, ijazahnya palsu. Orangnya palsu, ijazahnya asli.
atau orangnya palsu, ijazahnya palsu. Nah, ternyata yang keempat ini yang mendekati kebenaran. Orangnya itu palsu, ijazahnya juga palsu, dibuat palsu, gitu loh. Jadi Jokowi itu bukan Joko Widodo. Jokowi yang disebut ini selama ini bukan Joko Widodo. Jadi presiden ketujuh itu. Iya, bukan Joko Widodo aslinya. Waduh, perlu saya buka dalam forum ini karena saya selalu bicara dengan fakta. Kebenaran itu harus disampaikan. Gitu. Ya. Mau saya buka sekarang? Saya jadi bingung nih. Ini pemirsa pengen saya buka nggak ini? Soalnya kalau dibuka ini bisa membuat chaos katanya. Tapi nggak buka aja dong. Ini ada album alumni apa itu? Kamu baca? Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 1957 sampai Februari 1988. Nah, Ini sih kayaknya pernah berkeliaran di medsos juga ya. iya, buku tapi ini ya. orang nggak perhatian. Kalau saya perhatikan ada sesuatu ini di balik buku itu. Coba di close up di nomor terakhir. Halaman 280. Coba di close up siapa namanya? Oh, itu ada seorang Fotonya sering beredar. sosok yang berkacamata. Iya, fotonya sering beredar. Tapi disebut orang lain namanya. Itu juga kamuflase itu mengalihkan supaya Oke. orang nggak perhatian terhadap dokumen ini. Itu kamu baca coba, Mike. Nama Joko Widodo. Tapi fotonya begini. Ini kan bukan foto Joko Widodo presiden. Oh, bukan. Saya memang sampai sekarang masih sulit ya mempercayai bahwa apa yang ada di ijazah yang selama ini dipertanyakan itu adalah orang yang jadi presiden. Iya. memang Jadi waktu saya dibilang oleh Pak Roy dan kawan-kawan bahwa itu fotonya Dumatno berdasarkan sebuah program aplikasi untuk mengecek kesamaan wajah, saya percaya. Iya, tapi ternyata itu bukan fotonya Dumatno. Itu fotonya Joko Widodo. Gitu loh. Dan saya menginvestigasi pada nama-nama yang ada di sini. Iya. Nama-nama ini saya datengin, teman-temannya ini saya datengin. Oh iya, ini teman saya. Tapi bukan itu katanya. Saya sampai tempat KKN-nya saya datengin. Ternyata memang orang ini bukan orang itu gitu loh. Oh, jadi orang ini pernah KKN? Memang Joko Widodo, dan ini bukan sarjana, ini sarjana muda. Gitu. Nah, setelah podcast ini, Mike, dokumen ini akan saya serahkan pada satu institusi supaya aman. Karena ini akan jadi bukti. Viral dan bikin geger akan dibongkar nanti di Pengadilan Surakarta pada tanggal 30 Desember 2025. Hari Selasa tepatnya ya, ini akan dibongkar siapa sebenarnya Jokowi dan Joko Widodo. Nah, ini jadi mengejutkan publik ya. Ini sangat mengejutkan sekali tentunya. Ini jadi pertanyaan lagi, sebenarnya kita ini diputar-putar, dibikin bingung dengan berita-berita yang seperti ini atau kabar-kabar yang seperti ini tentang Pak Jokowi dan Pak Jokowi lagi ya. Sebenarnya siapa Pak Joko Widodo? Apakah Joko Widodo adalah presiden ke-7 yang pernah memimpin kita 2 periode lamanya? Nah, ini jadi pertanyaan ya, dan tentunya ini menimbulkan sebuah spekulasi yang tentunya kita ini tidak masuk di akal dan tidak masuk di nalar di pikiran kita ya. Secara berpikir sederhana, Jokowi sudah menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Akan tapi ini ada kabar lagi dan ada berita lagi yang miring ya dari Profesor Dr. Muhammad Taufik. Ini mengatakan akan membongkar nanti di Pengadilan Surakarta pada hari Selasa tanggal 30 Desember tentang Joko Widodo ya. Siapa Pak Joko Widodo yang sebenarnya, dan tadi ada pernyataan lagi juga di cuplikan video, Pak Jokowi ini bukan Joko Widodo. Kita dibikin bingung ya, masyarakat ini dibikin bingung. Siapa yang membuat bingung sebenarnya? Sebenarnya membuat bingung dan membuat pikiran ini jadi kacau balau, dan kita jadi berpikir sebenarnya Pak Jokowi ini sebenarnya ada apa dan siapa? Ini ya Pak Jokowi sendiri yang membuat seperti ini ya teman-teman ya. Sebenarnya ini sangat mudah sekali agar masyarakat ini tidak dibikin bingung seperti ini. Tinggal Pak Jokowi saja yang menunjukkan segera cepatnya mungkin, tidak perlu harus melakukan tindakan-tindakan atau pendekatan-pendekatan dengan secara hukum ya, yang untuk menunjukkan ijazah ini harus melalui jalur hukum ya. Ini sebenarnya kan permasalahannya hanya karena ijazah saja, tidak ada lain. Ini yang menjadi polemik seperti ini, dan ada pernyataan dari Profesor Dr. Muhammad Taufik, dan di cuplikan video tadi Pak Jokowi ternyata bukan Joko Widodo katanya gitu ya. Ini kan hanya karena ijazah, soal ijazah saja.
Ya jadi spekulasi-spekulasi itu timbul terus berkembang setiap hari-harinya. Jadi ada saja bukti-bukti yang didapatkan yang terbaru dari beberapa netizen atau masyarakat. Tentunya seperti tokoh-tokoh, seperti ahli hukum, seperti Pak Taufik tadi ya. Ini ya karena ijazah yang menjadi seperti bola liar dan semakin viral dan menjadi perbincangan hangat terus-menerus oleh masyarakat. Hanya karena ijazah, cukup Pak Jokowi saja sebenarnya yang menyelesaikan masalah ini. Tidak perlu dengan adanya sidang-sidangan terus-menerus ya. Masyarakat ini sebenarnya sudah dibikin lelah dengan keadaan yang seperti ini. Masyarakat dibikin kacau sebenarnya ya dengan adanya berita-berita yang seperti ini. Jadi membingungkan lagi ya kawan-kawan ya. Ini dengan adanya berita Pak Taufik tadi mengatakan Jokowi bukan Joko Widodo, dan ada beberapa lagi orang mengatakan Jokowi bukan Joko Widodo lagi, ini membuat kacau lagi dan semakin membuat bertanya-tanya, masyarakat semakin berpikir dan berspekulasi. Ternyata Pak Jokowi ini banyak masalah, nantinya kan seperti itu, ada problem di Pak Jokowi. Berarti kita itu dipimpin oleh pemimpin selama 2 periode menjabat sebagai presiden. Itu dipimpin dengan pemimpin yang penuh problem ya. Ini kan sebenarnya juga jadi problem ya. Yang menjadi problem yaitu Pak Jokowi sendiri, karena Pak Jokowi tidak segera menuntaskan kasus ini dengan cara-cara yang sederhana, cara yang mudah sekali untuk menunjukkan ijazahnya agar yang menuduh itu juga berhenti menuduh. Dan orang yang diduga memfitnah Pak Jokowi, yang selama ini Pak Jokowi mengatakan memfitnah dan menuduh merendahkan serendah-rendahnya, itu nanti setelah ditunjukkan ijazahnya, kalau ijazah Pak Jokowi ini asli, memang benar-benar asli, mereka ini akan malu dan mereka ini akan semakin bingung, dan atas tuduhannya ini mereka akan terpatahkan dan terbantahkan dengan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Seharusnya seperti itu. Dan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, silahkan ijazah diuji atau mungkin dari lab for mana yang independen tentunya, karena dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan tidak percaya dan belum percaya sepenuhnya ya dengan uji lab for dari Mabes Polri, dari Polda Metro, itu tidak percaya sepenuhnya. Makanya tinggal serahkan saja siapa ahli atau pihak yang independen dan jangan sampai merusak barang tersebut, kan tidak mungkin dirusak ya. Tinggal diuji saja dan nanti ujinya hasilnya seperti apa, masyarakat nanti dikasih tahu semuanya, selesai masalah ini. Seharusnya ini perkara yang sangat mudah dan yang sangat sepele ya sebenarnya, akan tetapi kita tidak tahu kenapa Pak Jokowi ini bisa seperti ini dan jalannya harus seperti ini untuk menunjukkan ijazah, harus bertele-tele, dan kita semua jadi dibikin bingung, masyarakat dibikin berpikirnya jadi berasumsi negatif ya, punya asumsi negatif tentang Pak Jokowi sendiri. Ya tentunya ini memang tidak aneh lagi dengan Pak Jokowi yang dari awal kalau mau menunjukkannya sudah selesai dari awal. Tapi kasus ini hingga berbulan-bulan, bahkan hingga sampai setahun ya, ini hampir setahun, ini pun tidak kunjung selesai dan tidak ada titik temunya. Bahkan ini ada gugatan-gugatan terus-menerus di pengadilan-pengadilan ya, dari pengadilan Surakarta ya, ada yang menggugat perdata Pak Jokowi di KIP ya, ada di beberapa tempat di pengadilan-pengadilan pun digugat ya tentang Pak Jokowi ini. Nah ini kan menjadi masyarakat ini berpikir Pak Jokowi ini sebenarnya maunya seperti apa, dan masa iya seorang negarawan yang pernah memimpin kita tentunya ya selama 2 periode, dan Pak Jokowi ini sudah pernah memimpin juga di Jakarta, di DKI Jakarta ya sebagai gubernur juga. Masa iya seorang sosok atau tokoh yang tauladan tentunya membuat masyarakat ini adalah panutan masyarakat seharusnya, tapi memberikan sebuah contoh-contoh yang seperti ini, contoh yang tentunya ini adalah contoh yang ribet ya, contoh yang mempersulit. Kenapa jika dibikin mudah kok bisa, akan tetapi malah memilih jalan yang sangat sulit sekali, dan tentunya ini akan menghabiskan seluruh energi bangsa juga. Bangsa ini berpikir ya, berdebat dan selalu menanyakan ini dan selalu mengikuti terus-menerus ya. Energi bangsa ini tentunya nantinya akan habis untuk
mengikuti atau mengawal kasus ini ya, karena masyarakat juga tidak mau tentunya mempunyai seorang presiden atau pemimpin yang diduga ijazahnya itu palsu. Ini kan tidak mau ya. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang seperti ini sangat mudah diselesaikan dengan secara sederhana, dengan pendekatan-pendekatan yang tentunya tidak harus melalui jalur hukum. Pendekatan-pendekatan ini akan, tapi kenapa Pak Jokowi harus menempuh jalur hukum dan tidak diselesaikan dengan baik dan sederhana dan mudah saja ya, agar masyarakat tidak berdebat terus di publik ya teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya ini.